warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, stambu 072 2019 0001. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Operasi Penangkapan Ikan. Yang pertama, pengertian manajemen; kedua, penangkapan ikan; ketiga, deskripsi alat tangkap dan jenis-jenis sumber daya perikanan; ketiga, fungsi manajemen; kelima, tujuan manajemen penangkapan ikan; keenam, persyaratan manajemen yang baik; dan yang ketujuh, unsur utama penangkapan ikan. Pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah tata laksana atau seni pengaturan dalam proses perencanaan, pengoperasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan untuk mencapai tujuan. Manajemen operasi adalah penangkapan ikan merupakan aplikasi manajemen dalam suatu kegiatan tertentu bidang perikanan yang bertujuan ekonomis. Dapat disimpulkan bahwa tugas manajemen adalah mengadakan koordinasi dengan sejumlah aktivitas atau kegiatan orang lain yang meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau accounting, dan pengendalian atau controlling. Penangkapan ikan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan sumber daya hayati perairan sebagai suatu kegiatan ekonomi. Operasi penangkapan ikan merupakan operasi yang utama dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Adapun pengertian lain penangkapan ikan. Penangkapan ikan adalah aktivitas menangkap ikan. Istilah menangkap ikan tidak berarti bahwa yang ditangkap adalah ikan. Istilah ini juga mencakup moluska, cephalopoda, crustacea, dan echinoderm. Dan hewan laut yang ditangkap tidak selalu hewan laut yang hidup di dalam air atau perikanan tangkap, tetapi juga ikan budidaya. Metode yang digunakan bervariasi seperti tangkap tangan, tombak, jaring, kayu, dan jebakan ikan. Istilah penangkapan ikan terkadang juga mencangkup usaha penangkapan mamalia air seperti paus. Lanjut ke deskripsi alat tangkap polen lain. Menurut Sudirman dan Malawa tahun 2004, alat tangkap polen lain terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, jora atau galah yang terbuat dari bambu dengan panjang berkisar antara 2-3 meter. Yang kedua, tali dari bahan sintetis. Yang ketiga, monofilamen atau multifilamen dengan panjang 1,5 sampai 2,5 meter dan diameter tali 0,2 sampai 0,3 meter. Dan yang keempat, mata kait atau hook yang khusus karena ujungnya tidak memiliki kait balik. Timbulnya banyak jenis alat tangkap tersebut karena lautan Indonesia yang beriklim tropis, kondisi dan topografi dasar perairan daerah satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Secara umum, kegiatan usaha penangkapan terhadap jenis-jenis sumber daya perikanan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk udang; yang kedua, untuk ikan tuna dan sejenisnya serta ikan pelagis besar lainnya; yang ketiga, untuk ikan pelagis kecil; yang keempat, untuk ikan demersal; dan yang kelima, untuk ikan dan biota perairan karang. Lanjut ke fungsi manajemen. Menurut Atsauri tahun 1999, ada 4 fungsi terpenting dalam fungsi produksi dan operasi. Yang pertama, proses pengolahan atau operasi. Proses produksi dan operasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan, sehingga masukan atau input dapat diolah menjadi keluaran berupa barang atau jasa yang akhirnya dapat dijual kepada pelanggan dengan harapan perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, jasa-jasa penunjang. Jasa-jasa penunjang produksi dan operasi ini meliputi pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk
untuk diorganisir serta dikomunikasikan agar proses dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan. Perencanaan berfungsi agar kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dapat terarah bagi pencapaian tujuan produksi dan operasi, serta fungsi produksi dapat terlaksanakan secara efisien. Dan yang keempat, pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dan pengawasan merupakan kegiatan penangkap ikan yang telah dilakukan untuk menjamin agar kegiatan operasi dan produksi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dapat dikoreksi sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai. Lanjut ke tujuan manajemen penangkapan ikan. Yang pertama, seorang nelayan perlu pengetahuan, kemampuan atau talenta dalam pengoperasian kapal, pengetahuan tentang sumber daya ikan, dan lain-lain. Yang kedua, banyak nelayan ahli di dalam menangkap ikan, tapi gagal menjadi nelayan. Yang ketiga, keberhasilan dalam menangkap ikan bila diukur dari segi keuntungan akan ditentukan oleh kemampuan manajemen dari nelayan tersebut. Dan yang keempat, kemampuan memperoleh hasil tangkapan yang banyak tidaklah menjamin keberhasilan. Maksudnya adalah mempunyai tujuan yang tulus dan bersih sehingga apa yang menjadi maksud dan tujuan tidak menyeleweng atau terarah. Mempunyai persiapan yang matang, dengan ini maka pelaksanaan benar-benar maksimal dan tidak setengah-setengah sehingga mencapai tujuan dengan baik. Mempunyai program yang jelas, maksudnya dalam melakukan suatu tindakan haruslah terprogram dan direncanakan dengan baik terlebih dahulu sehingga pelaksanaan tindakan tersebut bisa sistematis dan bertahap dengan baik. Adanya dorongan atau penguatan dorongan atau penguatan ini akan menjadikan sinergi tersendiri dan bahkan menjadi sumber kekuatan yang akan melancarkan proses tindakan yang sedang dilakukan. Lanjut ke persyaratan untuk manajemen yang baik. Syarat yang pertama, pengertian tentang lingkungan ekonomi, politik maupun fisik di mana usaha tersebut dilaksanakan. Yang kedua, kemampuan menggunakan prinsip-prinsip, konsepsi, dan sarana tersebut dalam mengelola usaha penangkapan. Dan syarat ketiga, pengertian tentang prinsip-prinsip, manajemen, konsepsi, dan sarananya. Lanjut ke unsur utama penangkapan ikan. Yang pertama, unit penangkapan ikan. Yang kedua, masyarakat. Ketiga, sumber daya ikan. Keempat, prasarana pelabuhan. Dan yang kelima, sarana pasca panen. Terima kasih, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.